Ya, baik Bapak dan Ibu. Berikutnya acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Sulastamara Harja selaku Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pengurus Pusat Kagama. Kepada Mas Komol, disilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Nandang Prihadi, SUT MSc, selaku Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Direktorat Jenderal KSDAI, selaku keynote speaker pada webinar kita pada siang ini. Bapak Satoto Nur Adirahmanto, SUT MT, Kepala Balai Besar Taman Nasional Petung Kerihun dan Danau Sentarum, Kalimantan Barat, selaku narasumber. Bapak Rudianto Cahyo Nugroho, SUT MSc, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, selaku narasumber, dan Bapak Dr. Gebiar Andiono, SSI, MSI, Kepala Balai Taman Nasional Bukit 30, selaku narasumber, serta Bapak Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo, SUT MSI IPU, selaku Direktur Kajian dan Inovasi Akademik UGM, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan webinar dengan tema Menjelajah Taman Nasional Indonesia edisi yang pertama yang merupakan kerjasama antara PPK Agama dan DKIA UGM. Kita akan membahas peran strategis Taman Nasional dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Sebelum memulai sambutan ini, izinkan saya mengawali dengan sebuah pantun pembuka. Berjalan-jalan ke Taman Nasional, melihat flora fauna yang indah menawan. Mari kita jaga alam yang natural, agar lestari untuk generasi masa depan. Kegiatan kita hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam pemahaman tentang kepentingnya konservasi dan keberlanjutan Taman Nasional di Indonesia. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan Taman Nasional, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya konservasi. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Negara kita memiliki 56 taman nasional yang tersebar di seluruh wilayah, mencakup berbagai ekosistem mulai dari hutan hujan tropis, savana hingga ekosistem laut. Taman nasional ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi flora dan fauna endemik, tetapi juga sebagai kawasan konservasi yang penting untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata berkelanjutan. Namun keberadaan Taman Nasional di Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius. Beberapa ancaman utama meliputi perburuan liar, perubahan iklim, deforestasi, dan pariwisata yang tidak berkelanjutan. Sebagai contoh, baru-baru ini terjadi penangkapan pelaku pembalakan liar di Taman Nasional Bukit 30. Berdasarkan data terbaru pada tahun 2024, Indonesia kehilangan sekitar 260.000 hektar hutan alam akibat deforestasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.700 hektar hilang di 198 kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional. Taman Nasional Kering Seblat menjadi kawasan konservasi yang paling terdampak dengan kehilangan hampir 1.300 hektar hutan alam. Taman Nasional Lawrence di Papua juga mengalami kehilangan signifikan, sekitar 900 hektar. Selain itu, jumlah kunjungan ke kawasan konservasi pada tahun 2023 mencapai lebih dari 6 juta orang. Terdiri dari 5.500 wisatawan domestik dan sekitar 500.000 wisatawan mancanegara. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi salah satu taman nasional dengan jumlah kunjungan tertinggi, mencapai lebih dari 1 juta pengunjung. Tantangan konservasi saat ini beragam dan kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam usaha konservasi. Yang pertama adalah pendanaan, juga perburuan liar dan perdagangan satwa, deforestasi dan perambahan lahan, perubahan iklim, kebakaran hutan, konflik manusia dan satwa liar, pencemaran lingkungan, dan kurangnya penegakan hukum. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan masyarakat luas.
upaya konservasi yang efektif harus mencakup pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, berbagai upaya konservasi telah dilakukan, antara lain pengelolaan zonasi. Taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang mencakup zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain seperti zona tradisional dan rehabilitasi. Juga penegakan hukum termasuk penangkapan pelaku pembalakan liar dan perburuan liar. Restorasi ekosistem. Upaya restorasi ekosistem dilakukan melalui penanaman kembali hutan yang rusak dan rehabilitasi lahan kritis, pendidikan dan kesadaran masyarakat, program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi. Yang terakhir adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung ekonomi lokal. UGM dan keluarga alumni Gajah Mada memainkan peranan penting dalam konservasi dan keberlanjutan Taman Nasional di Indonesia. UGM melalui Fakultas Kehutanan dan berbagai penelitiannya aktif dalam mengembangkan strategi pengelolaan Taman Nasional yang berkelanjutan. Kagama juga berperan aktif dalam mendukung upaya konservasi melalui berbagai kegiatan seperti ini, edukasi publik, dan diskusi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi dengan berbagai cara, antara lain menjadi relawan, mengurangi jejak karbon, mendukung produk lokal, edukasi dan kesadaran, dan melaporkan aktivitas ilegal. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian alam Indonesia. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.